Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk melalui pintu gerbangnya Tuhan, supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus kami puja. Haleluya. Tuhan berkata, Tuhan bersemayam, Roh Kudus hadir
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan.
Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Selamat datang Bapa di surga, selamat datang Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja bagi kami. Selamat datang Roh Kudus, Engkau telah berada dalam hati kami. Urapi kami semua saat ini, ciptakan pemeliharaan rajut aling dari tempat Allah yang maha tinggi turun menyertai kami saat ini. Bahkan kami yang berkumpul di tempat ini, Engkau urapi dan kuasai oleh kebenaran firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu. Dan saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini, yang masih belum bisa datang ke tempat ini, maka Engkau juga menolong saudara-saudara kami Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mendapatkan berkat firman Allah yang Engkau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Maupun saudara-saudara kami juga yang menyaksikan lewat tayangan YouTube, Tuhan lawat umat-Mu, Tuhan berkati semuanya. Urapi juga dan kuasai hamba-Mu saat ini dalam menyampaikan sabda firman Allah. Ciptakan rajut aling perlindungan, bubuhkan lidah, kuasa lidah marifat, api Roh Kudus memenuhi menguasai hidup hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, maka kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, salam. Ada sukacita? Ada sukacita? Hari ini hari yang indah, hari yang cerah, hari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus bangun dari tempat tidur, dan kita harus memiliki sikap bersiaplah. Tema firman Tuhan pada hari ini, bangun dan bersiaplah. Kita pahami dan lihat bersama firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Roma pasal 13 11 sampai 14 ini tema bangun dan bersiaplah. Firman ini mengingatkan kita semua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa yang pertama-tama kita melihat kondisi akhir zaman. Kita melihat situasi apa yang sedang berlangsung terjadi, seperti yang kita hadapi, bahkan seluruh jagat sedang menghadapi berbagai pencobaan, berbagai masalah. Terlebih saat ini adalah COVID-19 yang masih belum usai. Oleh sebab itu jangan kita terlena akibat-akibat persoalan-persoalan yang terjadi, tetapi mari kita fokus kepada firman Allah yang memberikan keselamatan dan yang menganugerahkan kita hidup. Amin. Yang pertama, bangun. Apa itu maksudnya bangun? Kita harus bangun dari tidur. Ayat 11 itu mengatakan hal ini harus kamu lakukan. Artinya Tuhan memerintahkan kita karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang.
Kita tahu waktu yang sekarang banyak di seluruh muka bumi sedang dilanda oleh salah satunya COVID-19. Peperangan seperti terjadi di Afghanistan. Nah, oleh sebab itu jangan kita melihat keadaan itu, melainkan Tuhan memerintahkan kita apa yang harus kita lakukan, yaitu sudah tiba waktunya kita harus bangun dari tidur. Tidur seperti apa maksudnya? Apakah kita tidur seperti biasa? Ini bukan mencolok atau cenderung ke sana, melainkan kita bangun dari tidur dari dosa. Kita bangun dari tidur kematian rohani. Kita bangun hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita perhatikan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, maksudnya di sini saudara, jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Artinya jangan kita terlena dan terlena terus-menerus akibat keterpurukan dari segala kesibukan, dari segala dosa, dari segala kematian rohani. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan kita tetap berjaga-jaga dan harus sadar. Amin. Nah, seperti halnya contoh di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke-15. Kita perhatikan dulu Matius pasal yang ke-25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ada 2 oknum yang diceritakan di dalam Matius pasal 25 ini adalah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, kalau kita perhatikan, orang percaya juga demikian. Ada orang percaya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akibat kesibukan, akibat kemerosotan rohani, akibat kematian rohani, akibat tidur dari dosa, memiliki kepahitan hidup dan tidak mau melepaskan suatu pengampunan, akhirnya terlena dan makin lama makin terpuruk dalam dosa, walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika mempelai datang, yang gadis-gadis bijaksana itu telah tetap bersiap sedia menyambut tuannya datang, menyambut sang mempelai datang, sehingga mereka tetap berjaga-jaga menggenapi 1 Tesalonika pasal 5 yang ke-6 tadi. Nah, oleh sebab itu kita harus bangun dari tidur itu. Kita harus membangun kehidupan kita kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kita harus bangun dari
tempat tidur kematian rohani. Amin. Dengan penuh perjuangan dan harus semangat. Nah, kita dikasih pandangan bahwa gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Sama-sama percaya Tuhan Yesus. Tetapi akibat kesibukan, maka ketinggalan. Ketika Tuhan datang, maka gadis-gadis yang bijaksana dapat menyambut kedatangan tuannya. Artinya ayat yang ke-11 ini, ayat Roma pasal 13 ini, ayat yang ke-11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Artinya miliki kepekaan dengan intim kepada Tuhan dan memiliki sikap yang jelas. Amin. Ayat 11 ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki kepekaan dengan intim kepada Tuhan dan memiliki sikap yang jelas. Nah, kalau kita perhatikan versi dari bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-11 ini mengatakan selain semuanya itu, kalian tahu bahwa saat ini adalah saat bagimu untuk bangun dari tidur. Sebab waktunya untuk kita diselamatkan sudah lebih dekat sekarang ini daripada waktu kita baru mulai percaya. Artinya kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah di ambang pintu ketimbang ketika kita mulai percaya. Nah, artinya waktu semakin berlalu, waktu semakin berjalan, waktu semakin berakhir, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu harus kita miliki kepekaan itu dengan intim kepada Tuhan, bisa lewat sembah, doa, puji kepada Tuhan, dan harus juga memiliki ketetapan sikap yang jelas untuk menghadapi hari esok. Amin. Amin. Ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa itu perlengkapan senjata terang? Yaitu kuasa firman Allah, kuasa hikmat dan makrifat Allah. Tidak ada yang bisa menyaingi kuasa hikmat dan makrifat Allah. Sebab perkataan Allah adalah kuasa untuk menghakimi dunia ini. Oleh sebab itu kita memperhatikan ayat yang ke-12 ini, yaitu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, sekarang kapan bangun dari tempat tidur, dari tidur itu, dari kematian yang rohani, yaitu saat ini, detik ini. Karena waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua semakin dekat. Kita perhatikan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman ini langsung Tuhan memerintahkan dan kita harus siap menerima apa yang difirmankan Tuhan. Firman itu bukan disebarkan kepada orang-orang yang benar-benar mengeraskan hatinya karena tidak ingin bertobat. Tetapi firman ini berkuasa memerintah dalam hidup kita ketika kita mau memperibadikan firman Allah itu. Nah, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan bersabar dan harus meneguhkan hati. Bersabar, meneguhkan hati. Nah, artinya kita terus bersabar mengerjakan keselamatan kita itu dengan cara
memiliki kepekaan kepada Tuhan, mempribadikan firman Tuhan, sampai hidup kita melekat kepada firman Allah itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, apa? Kita ini adalah ranting-ranting yang dibakar, tidak ada gunanya, tidak berbuah. Oleh sebab itu, kalau kita mau terus melekat kepada Tuhan, pasti adalah yang kita dapat adalah keselamatan. Selain daripada itu, Bapak Ibu, kita harus bersabar sambil menantikan kedatangan Tuhan. Dengan cara kita juga harus meneguhkan hati satu dengan yang lain. Amin. Supaya kita tetap memiliki sikap dan kita menjauhkan hidup kita dari segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita perhatikan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan ini bahwa telah nyata. Di ayat yang ke-21 menegaskan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Allah itu semakin hari semakin meneguhkan kita, semakin hari dan semakin kita menanggalkan segala perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan yang dimana maksudnya? Perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Nah, ayat 21 kita garis bawahi, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kuperingatkan kamu, kuperingatkan kamu. Tuhan memperingatkan kita di tempat ini. Kalau Tuhan memperingatkan kita, maka kita siap mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Nah, kita harus meninggalkan itu semua. Kita harus mengkikis dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin suci, semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan ini, maka kita pasti adalah pemilik kerajaan surga. Ada amin Bapak Ibu? Nah, bagaimana cara supaya kita bangun dari tempat tidur? Bangun dari tidur kematian rohani, yaitu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Hidup kita harus dengan sopan, berjuang melawan keinginan daging dan kuasa kegelapan. Kita perhatikan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah memperingatkan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan, meninggalkan kematian rohani, meninggalkan segala dosa. Kita harus hidup dengan sopan, berjuang melawan segala keinginan-keinginan daging ini. Nah, dengan cara sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Yaitu kita harus berusaha
supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Dalam hal ini kita harus berusaha untuk mengerjakan keselamatan hidup kita. Kalau kita lihat, perhatikan di dalam pola tabernakel, itu kan ada batas-batasnya, ada ruangan-ruangannya, ada batas dari timur, dari utara, dari selatan, dari barat, ada batas-batasnya. Nanti dalam koridor batas-batas tertentu kita tidak boleh keluar dari pola tersebut. Itu kan pola kerajaan Allah. Kita tidak boleh keluar. Kalau kita keluar berarti kita melenceng dari kebenaran firman Allah. Nah, kalau kita mengerjakan keselamatan, maka kita berada di dalam pola tabernakel itu. Amin. Nah, kemudian kita baca Efesus pasal 4 ayat 22 sampai yang ke-25. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26-27 kita lanjutkan. 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Ayat yang ke-21 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, oleh sebab itu dibaharui di dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya Tuhan merindukan kita kembali supaya menjadi gambar dan rupa Allah. Tuhan memulihkan gambar dan rupa Allah bagi kita ketika kita mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang dahulu. Nah, itulah cara untuk bangkit dari tidur. Nah, ayat yang kembali di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat yang ke-12. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Artinya setelah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan manusia lama kita juga harus mengisinya dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu kuasa firman Allah, kuasa dalam mempribadikan firman Allah. Dan saat ini sudah kita memahami bahwa bangun dari tempat tidur, kematian rohani, bangun dari dosa, kemudian bagaimana dan kapan saatnya kita bangun dari tempat tidur, saat ini sudah dimulai. Dan bagaimana cara? Sudah kita jelaskan tadi bahwa kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, bagian yang kedua yaitu bersiaplah. Setelah kita menanggalkan perbuatan lama, maka kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Setelah kita telah diperlengkapi oleh perlengkapan senjata Allah, maka yang kedua kita harus bersiap. Bersiaplah. Kenapa harus bersiap? Supaya tidak seperti 5 gadis yang bodoh ya, ketika menyambut sang mempelai datang. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat bersiap? Yaitu kita harus bangun dari tidur.
kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Galatia pasal 3 ayat yang ke-27. Galatia pasal 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. amin. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran dan karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Nah, bagaimana cara untuk bersiap bangun dari tidur, kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, hidup dalam kebenaran Kristus, kemudian menjadi manusia baru, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju siarakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Nah, inilah kekuatan kita ketika kita memperibadikan firman Allah. Di ayat yang ke-18 menegaskan bahwa dalam bersikap untuk bersiap menyambut kedatangan Tuhan, kita senantiasa bersabar dengan berdoa dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Amin. Nah, ketika kita berdoa, saudara, ketika kita berjaga-jaga dalam doa itu, maka dengan tidak putus-putusnya permohonan kepada Allah, maka Tuhan memberikan kita, mengaruniakan bagi kita keselamatan, perlindungan, jauh dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kematian, dijauhkan dari segala virus corona. Amin. Nah, ketika kita mampu melakukan itu, maka saya percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Kesimpulannya, ayat yang ke-11 kembali di dalam Roma pasal 13. Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 14. Kesimpulan yang pertama, ayat yang ke-11. Bangun dan bersiaplah. Yang pertama ayat 11, miliki kepekaan dengan intim kepada Tuhan dan miliki sikap yang jelas. Ayat yang ke-12, menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat yang ke-13, bangunlah karakter Kristus dalam kehidupan saudara. Ayat yang ke-14, jangan ikuti dunia, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jangan merawat tubuh dengan mengikuti keinginannya,
tetapi melakukan sesuatu, perhatikanlah motivasinya. Amin. Nah, yaitu bangun dan bersiaplah karena Kristus mau datang. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita bangun dan bersiap, maka Tuhan pasti menolong dan menyertai umatnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh kami terima, boleh kami cerna, dan hamba-Mu berhenti berbicara, dan biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala cacat celah kami, kehidupan kami di masa lalu, dan kami mau belajar menjadi baru, hidup baru di dalam Kristus, memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Ketika kami sudah memiliki itu, maka kami siap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sebab Engkau datang yang kedua kali, dan kami tidak terombang-ambing, kami tidak sibuk dengan duniawi kami, sebab kami memandang salib Kristus, sebab ada penebus bagi kehidupan kami. Telah tiba waktunya keselamatan bagi kami. Tidak jauh, sudah tiba, sudah menjadi pribadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau ketika Engkau datang yang kedua kali. Kami mau mengucap syukur di hadapan Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Sekalipun kami sedang dalam kondisi saat ini dilanda oleh virus corona, kami tidak takut, sebab Tuhan menyertai kami. Kami hanya tinggal menontonnya saja, sebab kami mendapatkan perlindungan dari tempat Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sudahkah kita siap sedia? Masih ada
untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang memperhatikan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Amin beserta jajarannya, Menteri DPR MPR Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai pemerintahan di pelosok-pelosok di desa-desa, sampai RW dan RT ya Tuhan, dusun-dusun Tuhan Yesus. Engkau yang memutus dan memanggil mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dalam pemerintahan, sebagai wakil dan utusan Tuhan dalam menciptakan kesejahteraan terhadap bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati dan Engkau berikan kekuatan, berikan roh hikmat, akan budi kebijaksanaan dalam nama Tuhan Yesus untuk menjalani roda pemerintahan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai pemerintahan ini Tuhan Yesus. Engkau bela Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan. Segala roh pemecah, roh pengacau, biarlah tangan Allah yang Maha Kuasa yang akan melepaskan pemerintahan Indonesia ini dari segala kuasa iblis, dari segala roh pemecah. Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kami berdoa saat ini ya Bapa di surga, saudara-saudara kami yang terbaring terpapar COVID-19 oleh kuasa darah Yesus Kristus, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit. Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau peganglah tangan anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau peganglah hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terlebih yang terbaring dalam sakit penyakit, baik yang terikat oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis, maka kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Lepaskanlah segala roh setan, roh iblis yang mengikat tubuh, jiwa, roh saudara-saudara kami yang terbaring, baik dari sakit penyakit maupun dari virus corona, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini, Engkau pulihkan ekonomi umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan pekerjaan, Engkau pulihkan segala sesuatu menjadi baru. Engkau berkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan rahmat, Kasih-Mu yang sempurna tidak pernah meninggalkan setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, Tuhan yang akan membela menyertai kami. Pintu keluar masuk kami disertai, dilindungi, dibela oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerahkan toleransi yang tinggi, anugerahkan toleransi yang tinggi, komunikasi yang baik antar umat beragama. Jauhkan dari segala roh-roh yang mengadu domba bangsa dan negara kami antara umat beragama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, Indonesia dalam wahyu Allah, Indonesia Engkau munculkan wahyu akhir zaman, Engkau munculkan Yusuf akhir zaman yang Engkau utus untuk melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan, untuk melaksanakan segala perintah-perintah, untuk melaksanakan segala keputusan-keputusan Tuhan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang menyaksikan video di tayang YouTube, Engkau lawat, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka dalam sedang menghadapi permasalahan, Engkau berikan kekuatan kuasa roh, Engkau bebaskan seluruh umat ulurkan tangan sehingga menjadi kuat mereka dari segala menjadi kuat, menjadi teguh, bangun dari tempat tidur kematian rohani, lepaskan mereka, memiliki perlengkapan senjata Allah dan bersiap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu, seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun di tempat masing-masing, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Anugerahkan panjang umur, anugerahkan kesehatan. Engkau yang membangun tubuh jiwa roh kami, double porsi hidup sampai Tuhan datang. Tidak pernah mengalami kematian rohani maupun kematian secara jasmani. Sebab tangan Allah membela, menyertai, membangun tubuh jiwa roh kami menjadi kuat di hadapan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk perjamuan suci. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami bangun dari tidur, kami semakin berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini. Dengan kekuatan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kebenaran firman-Mu, pribadi sumber hidup kami, pribadi sumber hidup kekal di dalam kerajaan surga adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan minuman ini berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hormat syukur bagi Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon berkat-berkat. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita.